Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Kali ini saya akan coba lanjutkan eh, materi kita terkait PBO. Nah, apa yang hari ini coba mau saya sampaikan, eh, mungkin kita langsung pada case-nya ya, gimana kita implementasikan PBO-nya ke dalam sebuah aplikasi. Nah, eh, di sini saya coba mau buat eh, contoh dalam bentuk aplikasi web ya. eh, Nanti terserah sebentar pengembangannya kita mau arahkan ke arah mana. Mungkin nanti kita sesuai berjalannya materi kita pada hari ini. Jadi saya coba nanti sebentar kita coba akan buat yang namanya web server ya. Nah yang kita buat ini basicnya berdasarkan beberapa framework yang sudah kita install di awal, yaitu khususnya di situ Butel ya. Jadi teman-teman pernah saya kasih tugas untuk instalasi Butel ya, karena itu yang framework tersebut yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan web servernya kita. Oke, tanpa panjang lebar lagi, di sini coba langsung saya buat case-nya. Sini saya coba langsung buat case-nya. Sebagai pengenalan di awal dulu, teman-teman. Kita coba kenali yang namanya apa itu web ya. Nah, web contoh kasus di sini kita coba buka salah satu web yang mungkin UKSW Edu. Oke, di sini kita punya salah satu contoh web yaitu namanya uksw.edu ya. Nah, uksw Edu ini sendiri memiliki beberapa pet ya. Saya di sini saya coba pakai istilah pet ya. Contoh kasus di sini ada ya beberapa menu ya. Ada beberapa menu, ada beranda tentang UKSW dan seterusnya sampai unduhan ya. Nah, pet yang paling pertama ya biasa itu disebut sebagai pet default ya. Jadi biasanya kan ini harus gunakan, kalau pet itu biasa disimbolkan dengan menggunakan tanda garis miring ya. Terus kemudian baru kita bisa tambahkan nama pet tersebut yang kita inginkan. Setiap pet itu biasanya mewakili sebuah halaman ya. Itu yang harus menjadi dasar. Jadi setiap pet mewakili sebuah halaman. Contoh kasus ya, uksw.edu pet defaultnya yaitu basic. Kalau dalam menunya biasa namanya menunya dikasih nama beranda. Tetapi pet defaultnya itu adalah home ya, yang ini home, hanya huruf besar ya. Nah itu adalah pet defaultnya ya. Jadi atau pet defaultnya biasanya itu biasa ditulis atau tidak ya, tergantung dari keinginan dari seorang programmer. Tapi biasa yang disebut sebagai pet default itu biasanya akan disembunyikan ya. Jadi namanya tidak akan diketahui. Kira-kira demikian. Jadi di sini ada pet yang namanya home, itu mewakili halaman paling depan. Terus yang berikut ada yang namanya sejarah UKSW, itu diwakili dengan pet yang namanya pages ya, namanya adalah sejarah UKSW ya. Kira-kira demikian. Jadi masing-masing pet itu pasti akan mewakili sebuah halaman. Nah, atas dasar ini akan coba kita buat sebuah web server ya. Buat sebuah web server yang bisa digunakan untuk membuat
sebuah aplikasi web yang setidaknya bisa seperti yang ada tadi saya jelaskan. Ya. Oke, dengan demikian coba kita langsung proses implementasi. Di sini tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu import butel, ya, dengan beberapa metode, beberapa fungsi yang dimiliki oleh butel sendiri, ya. Oke, saya akan mulai pelan-pelan. Oke, dari framework yang kita import tadi, kemudian di sini kita akan membuat sebuah kelas, ya, di mana kelas tersebut berfungsi untuk berfungsi untuk setup, ya, setup server, web server yang akan kita bangun, dan juga mengandung router atau biasa istilah umumnya biasa disebut root yang mewakili masing-masing path, ya, dimana nanti di dalam path tersebut akan terdapat output yang harus dihasilkan oleh masing-masing path, ya. Oke. Di sini saya coba namakan kelas yang akan dibuat di sini, yaitu namanya adalah kelas server. Kelas server tersebut kita akan buat konstruktornya, ya. Di mana konstruktor tersebut akan memiliki parameter dua, yaitu host dan juga port. Kenapa host dan port? Host dan port ini berfungsi untuk menentukan, ya, alamat dari web server yang kita buat, ya. Jadi kalau biasa kalau di web, kalau hostnya adalah UKSW Edu tanpa ada penggalan nomor di belakang, itu biasa akan servernya itu biasa running di port 80. Karena apa? Port 80 itu adalah port default khusus untuk web. Jadi tanpa atau dengan kita menuliskan portnya, otomatis itu akan terbaca, ya. Nah, akan tetapi kalau kasus kita mungkin kita akan sedikit membedakan biar nanti bisa teman-teman bisa lebih paham maksud dari aplikasi sederhana yang coba kita buat. Oke, di sini saya coba mendefinisikan butelnya. Setelah saya definisikan butel, saya coba definisikan hostnya. Host adalah mengacu pada parameter host, ya, yang sudah didefinisikan di awal. Terus port. Setelah itu kita definisikan rootnya. Oke, di sini saya coba mau tentukan sebuah atribut, ya, atribut yang berisikan pesan, proses instalasi maupun proses saya di sini maaf di sini maksudnya saya kepingin mau buat sebuah
atribut yang isinya adalah pesan kalau sebuah server yang kita running itu berhasil dijalankan ya. Oke, sini saya coba buat itu pesannya berfungsi untuk menampilkan kalau itu baru dimulai, proses eksekusi server baru dimulai. Nah, kita akan buat satu pesan lagi yang bertujuan untuk menentukan kalau server tersebut sudah selesai di eksekusi. Dari atribut-atribut yang ada ya, di sini kita akan coba buat sebuah metode baru ya, metode root ya, yang mana nanti ini berisikan path yang kita tentukan ya. Jadi akan terdiri dari beberapa path utama yang mungkin nanti akan kita harus untuk sertakan dalam aplikasinya kita. Okay. Jadi di sini coba saya buat satu path baru, satu metode baru, namanya adalah root. Oke, ini saya akan dahulukan metode yang baru, yaitu metode defaultnya, di mana metode tersebut memiliki tipe yaitu get, atau tipe atau metode pola aksesnya ya, yaitu adalah get. Setelah itu dari router yang kita tentukan, kita harus mengarahkan atau kita harus memanggil sebuah metode yang mewakili path yang telah kita bentuk ya. Jadi di sini saya akan melakukan proses callback ya. Callback untuk memanggil sebuah metode yang nanti sebentar akan kita buat, yaitu namanya adalah index. Oke, jadi kita selanjutnya akan buat sebuah metode namanya index. Oke, metode tersebut harus mengacu pada callback yang telah kita tentukan di sini ya. Namanya adalah index. Oke, nah di sini coba kita akan kembalikan ya, dari indeks yang telah kita buat, itu kita akan mengembalikan beberapa pesan ya. Kita akan mengembalikan beberapa pesan yang mungkin akan bisa diterima oleh klien atau pengguna ya. Oke, itu adalah metode default yang coba kita buat. Nah, akan tetapi mungkin kita harus dahulukan sebuah metode baru. Metode baru yang berfungsi untuk proses instalasi ya. Di sini saya akan buat sebuah metode baru ya. Namanya adalah start ya. Mana ketika file ini dilakukan dieksekusi, kelas ini dieksekusi, maka kita harus memanggil start untuk secara otomatis server yang kita bangun itu langsung di setup ya.
Maaf. Ini fungsinya untuk melakukan setup terhadap servernya kita, ya. Oke, di sini kita akan menentukan hostnya adalah host yang ini ya, yang telah atribut host yang telah kita tentukan, dan juga port yang akan kita gunakan, ya. Portnya sesuai dengan atribut yang telah kita tentukan di awal. Nah, setelah servernya di setup, kita akan menampilkan pesan selesai, keterangan bahwa server yang kita setup itu berhasil selesai dieksekusi atau berhasil diinstalasi. Nah, dari kelas yang kita bangun tersebut, kemudian kita akan memanggil, ya, kita akan memanggil server tersebut, ya, dengan sebuah variabel namanya server, di mana variabel tersebut mewakili kelas server, ya. Kelas server tersebut memiliki parameter host, yang hostnya adalah localhost atau host default, ya, atau bisa diwakili dengan 127.0.0.1, ya. Tapi saya di sini saya coba pakai namanya localhost, ya. Terus port yang akan saya gunakan di sini itu adalah port 8080, ya. Kalau tadi port default, kalau penjelasan saya di awal terkait webnya UPSW itu port defaultnya adalah 80, tetapi di sini kita coba contoh kasuskan dengan portnya adalah 8080, ya. Setelah itu kita akan print hasil dari kita akan lakukan running, ya, server. Kita akan memanggil metode yang namanya start, ya. Oke, coba kita eksekusi. Oh ya, oke, saya minta maaf teman-teman karena tadi saya salah. Ternyata root yang dimaksud di sini ini adalah root yang fungsinya adalah bukan dia bersifat private, ya, tapi bersifat public, ya. Dan itu adalah root yang bawaan dari punyanya Butel. Ya, oke, coba kita eksekusi sekali lagi, terus kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini ada sudah ada pesan, ya, ada pesan mulai instalasi server. Setelah itu, karena kalau kondisinya adalah seperti ini, maka secara otomatis server yang kita jalankan itu sudah berhasil dijalankan. Nah, dia berjalan di alamatnya adalah http localhost 8080. Itu adalah port yang tadi coba kita bentuk. Oke, coba kita langsung eksekusi port tersebut, ya. Oke, ini jadi
Begitu saya lakukan pemanggilan ke alamat tersebut, maka secara otomatis di sini akan ada outputnya, ya. Di sini akan ada outputnya berupa pola akses yang digunakan, ya. Nah, ini localhost itu bisa diwakili dengan IP-nya, yaitu IP default, yaitu 127.0.1. Kita restart, oke. Oke, saya minta maaf karena tadi ada sedikit kesalahan penulisan. Minta maaf karena memang pada dasarnya skripnya udah mulai banyak, jadi kita harus teliti satu persatu. Oke, jadi saya lanjutkan. Eh, begitu nanti kita eksekusi, ya. Begitu nanti kita eksekusi, maka output yang harusnya kita dapatkan tidak seperti ini, ya. Karena kalau seperti ini berarti kita tidak dapat, kita tidak bisa mendapatkan output yang sesuai. Walaupun bisa diakses, tetapi output yang diterima oleh klien itu pasti berbeda, ya. Maka setelah saya periksa kembali, ternyata ada kesalahan penulisan di sini. Ini di baris 15 itu bukan callback tapi callback, ya. Itu untuk memanggil metode yang ada dalam kelasnya kita. Oke, maka output yang akan kita terima di sini yaitu tulisan welcome. Oke, kira-kira untuk sementara materi kita sampai di sini. Saya akan lanjutkan kepada video yang materi yang berikutnya, ya. Oke, selamat nanti teman-teman, tolong silahkan mencoba.